Perkenalkan, nama saya Deli Anggara Lutrustad dari Fakultas Teknik Prodi Industri. Programming baik dengan manual ya, branch and bound secara analitis dan juga dengan menggunakan bantuan solver ya. Kali ini kita bahas tentang goal programming. Jadi goal programming biasanya digunakan untuk multi tujuan dengan cara meminimalisasi penyimpangan atau deviasi dari tujuan ya. Ini ada satu contoh kasus ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini ada tujuannya lebih dari satu ya. Yang pertama untuk kasus ini adalah jumlah peminat sekurang-kurangnya 1 juta orang ya. Kemudian yang kedua adalah alokasi dana iklan TV maksimal 70%. Ya, silakan diperhatikan soalnya. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan linear programming yang biasa ya, yang rata-rata maksimisasi atau minimisasi atau ada tujuan tertentu ya, maka model matematisnya seperti ini. Kita maksimalkan Z-nya. Apa itu Z-nya? Adalah jumlah peminat ya. Peminatnya kalau TV, iklan TV bisa mendatangkan 10.000. Jadi 10.000 X1 ditambah kalau iklan radio 7.500 peminat ya. Jadi X1 X2 adalah untuk iklan TV, X1 nya, X2 nya untuk iklan radio ya. Nah, di sini ada tujuan teman-teman ya, bahwa pimpinan itu inginnya supaya jumlah peminat yang ingin dicapai adalah sebanyak 1 juta orang, atau sekurang-kurangnya ya, sekurang-kurangnya 1 juta orang. Jadi kalau di model matematis kan seperti ini nih ya, jadi lebih besar dari sama dengan 1 juta orang. Tapi ingat di sini juga adalah bahwa pimpinan menetapkan tidak lebih dari 70% dana dialokasikan pada TV. Berarti kita bisa membuat constraint-nya di sini bahwa untuk iklan TV itu X1 itu kurang dari sama dengan 70.000 dolar ya di sini. Jadi ada dana 100.000 dolar. Dana 100.000 dolar di sini. Nah, kalau dengan LP, linear programming biasa, modelnya seperti ini ya. Memaksimalkan Z, tapi karena dia sudah menyebutkan di atas 1 juta orang ya. Dan ini dana untuk X1 X2 itu tidak boleh lebih dari 100.000 ya, teman-teman. Maka kita kalau selesaikan dengan model matematis linear programming yang biasa, kita akan menemukan perhitungan seperti ini. Saya sudah buatkan ya, ini model matematisnya, kemudian ini model solvernya ya, saya sudah buatkan rumusnya semuanya. Anda bisa cek ini untuk bisa video yang lebih detail tentang bagaimana menggunakan solver. Anda bisa lihat di video saya tentang integer programming dengan menggunakan solver ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya, kalau kita ingin selesaikan dengan solver, di sini solvernya sudah saya setting seperti ini, di solve, maka solver couldn't find a feasible solution ya. Jadi tidak ada solusi yang layak sebetulnya ya. Karena kalau kita cek hasilnya, meskipun di sini dihitung ya ada hasilnya, tapi kita lihat di sini pencapaian tujuannya itu ternyata tidak mencapai 1 juta ya. Jadi tidak layak gitu. Oleh karena itu kita butuh pendekatan goal programming. Jadi goal programming ini kita mulai dari mana? Kita buat dulu model. Jadi model goal programming kita buat dulu di sini ya, teman-teman. Nah, pada goal programming ini karena tujuannya itu tadi ada 2 ya. Berarti kita tujuan dari goal programming adalah meminimalkan penyimpangan dari tujuan. Jadi dalam model goal programming ini ada 2 tujuan ya di sini. Jumlah peminat sekurang-kurangnya 1 juta orang dan alokasi dana iklan TV maksimal 70%.
Kalau dibuatkan model matematisnya dengan model goal programming akan muncul variabel baru yang disebut dengan variabel penyimpangan atau variabel deviasi ya, D plus dan D minus. Di tujuan dari goal programming adalah meminimalisasi dari variabel penyimpangan ini, makanya muncul seperti ini. Ini kenapa ada D1 plus, D1 minus sampai ke D3 plus D3 minus ya. Pertama, kita lihat di sini teman-teman ya, bahwa kendala tujuannya ada dua ya, kendala tujuan sesuai dengan tujuan di sini ya. Nah ini kan nilainya tidak boleh minimal 1 juta ya, jadi sekurang-kurangnya 1 juta. Jadi di sini ada variabel penyimpangan. Seandainya nilainya itu kurang dari 1 juta, maka dia akan ditambahkan ya, ada plus dengan D1 minus. Jadi kalau kurang dari pencapaian tujuan, maka akan ditambahkan dengan D1 minus di sini. Jadi urutan D1, D2, D3 ini hanya urutan nomor dari kendalanya ya. Jadi kendala kan D di nomor 1 disebutnya D1. Dan D2, D3 gitu. Kalau lebih dari 1 juta akan dikurangkan dengan D1 plus, tapi kalau kurang dari 1 juta akan ditambahkan dengan D1 minus ya. Kalau D2, kalau D plus itu pasti dikurangkan, kalau D minus pasti ditambahkan gitu ya. Contoh di sini nih, kalau nilai X1 tambah X2 itu dana ya, total dana itu lebih besar dari $100.000 ya, maka dia akan otomatis akan dikurangkan dengan apa? Dengan D2 plus. Ya, tapi kalau nilainya kurang dari 100.000, maka karena dia menyimpang dari 100.000, maka dia akan ditambahkan dengan D2 minus gitu. Ya. Gitu kan di sini. Ya. Tujuannya adalah, nah ini sebenarnya kendala sistem karena dia tidak disebut dalam tujuan. Ya. Disebutnya kendala sistem. Kalau kendala tujuan berarti yang disebutkan di tujuan. Nah, X1 atau di sini adalah dana alokasi untuk TV ya, itu kan tidak boleh lebih dari $70.000. Berarti jika dia melebihi dari $70.000, maka dia harus dikurangkan dengan D3 plus. Tapi jika dia kurang dari 70.000, maka dia akan ditambahkan dengan D3 minus gitu ya. Jadi muncullah kemudian di sini dalam variabel itu bukan hanya variabel standar atau variabel keputusan X1 X2, ada juga kemudian variabel penyimpangannya. Ada 6 di sini variabel penyimpangannya. Setiap kendala itu memiliki 2 variabel penyimpangannya. Oke. Jadi di sini value-nya kita buat ini model solver nih. Model solvernya di sini saya sudah buatkan. Anda kalau sudah paham dengan solver, Anda akan paham apa yang saya buat di sini. Jadi di persamaan tujuan sini, fungsi tujuan sudah tidak ada lagi X1 X2 ya. Yang ada adalah variabel penyimpangan yang harus kita minimalkan. Jadi 0 nilainya, sedangkan ini saya isi 1 gitu. Ya. Di sini di kendala tujuan yang pertama yang ada variabel penyimpangan ini, yang lainnya 0 ya. Gitu kan di sini. Yang ada adalah yang D2, D1 dan D3 0. Di sini yang ada adalah D3 ya. Gitu. Nanti tinggal buatkan di sini formula ya. Kemudian setelah itu ini adalah nilai dari semua variabel baik yang standar ataupun yang penyimpangannya. Oke, jadi kita sekarang ke solver. Ke solver ini saya sudah buatkan solvernya. Ingat, diminimalisasi ya penyimpangannya. Oke, ini saya sudah masukkan semuanya di sini, yang formula itu sudah saya masukkan di sini. Nah, kita solve sekarang. Nah, solve found the solution ya. All constraints and optimality condition are satisfied. Jadi sudah terpenuhi layak. Kita lihat di sini hasilnya. Di sini didapat bahwa jika Anda ingin mendapatkan ini kan sekurang-kurangnya 1 juta ya, 1 juta. Ini terpenuhi ya, sekurang-kurangnya 1 juta. Kemudian alokasi dana TV juga
tidak lebih dari 70% ya. Di sini pun tercapai. Oke. Dananya pun 100.000 sama dengan yang tersedia di sini. Ya. Nah, cuman muncul di sini adalah angka 10.000. Itu adalah 10.000 ini adalah hasil dari yang Z ini. Jadi Z yang dihasilkan adalah sebesar 10.000. Ini sudah minimal ya. Nah, kita harus maknai apa sih 10.000 di sini. 10.000 di sini itu muncul dari sini nih. 10.000 di sini. D2 itu berarti milik yang ini. Adalah tujuan dana ya, alokasi dana. Jadi muncul D2 plus 10.000. D2 plus berarti terjadi apa? Kelebihan ya. Jadi penyimpangan tujuan dana yang semula 100.000 ini tambahkan yang 10.000 jadi 110.000. Jadi untuk bisa tercapai kondisi ini ya, dana yang 100.000 itu kurang ya. Sebenarnya harus 110.000. Jadi terjadi penyimpangannya di dalam dananya. Jadi X1 tetap 70.000 ya alokasinya, X2 nya 40.000. Artinya apa? 70.000 ditambah 40.000 adalah 110.000 ya. Tidak ada lagi 100.000 ya. Jadi yang 10.000 itu terpakai untuk alokasi dana di radio ya, 10.000 untuk radio, iklan radio. Iklan TV tetap 70.000 kan, maksimum 70.000. Sedangkan untuk radio dia kalau tadi 100.000 dikurangi 70.000 kan 30.000 harusnya ya. Jadi kan ini mencapai 1 juta peminat ini, maka iklan radio ini ditambahkan ya, sehingga dana yang dibutuhkan adalah menjadi 40.000 dolar per juta. Nah, jadi dengan dua kali ini kita akan tahu bahwa tujuan ini akan tercapai semua ya, akan tercapai, tapi ada penyimpangan dalam hal dana di sini ya, terjadi jadi dana yang 100.000 itu kurang ya, sebesar 10.000, jadi harus sebesar 110.000. Jadi si pimpinan itu bisa mencapai dua tujuan ini jika dana yang dialokasikan itu bukan lagi 100.000 tetapi 110.000 dolar. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa membantu pemahaman teman-teman semua. Jumpa lagi di video selanjutnya.